Dan Anda tahu, langit yang pertama ini ternyata adalah cuma debu di dalam langit yang kedua. Berapa jaraknya Andromeda itu dari sini? Sekitar 2,5 juta tahun perjalanan cahaya. Yang kalau Anda melihat bintang itu atau melihat galaksi itu dengan menggunakan teleskop dan terlihat oleh mata kita, maka sesungguhnya galaksi Andromeda yang Anda lihat itu bukan galaksi Andromeda sekarang. Itu adalah galaksi Andromeda 2,5 juta tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan di antara sedang merebaknya penyakit dan wabah yang melanda dunia dan Indonesia. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semua, melindungi kita semua. Kita ingin kita terus mendekatkan diri kepada Allah dalam seluruh rangkaian aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin. Sahabat sekalian, di episode kita kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, kajian kita untuk mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang mengandung begitu banyak hikmah yang sangat mendalam. Kita sudah membahasnya dalam beberapa episode dan kali ini kita akan memperdalam lagi pembahasan kita. Di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang besarnya jagat raya yang disebut oleh Al-Quran sebagai sama'ad dunya, langit yang pertama atau langit dunia. Di mana kata Al-Quran, langit pertama atau langit dunia itu adalah langit yang diisi oleh bintang-bintang, oleh benda-benda langit. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Langit dunia, sama'ad dunya adalah ruangan jagat raya yang berisi dengan bintang-bintang atau dihiasi dengan bintang-bintang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda memahami sebuah fenomena yang terkait dengan luasan jagat raya yang demikian besar itu. Yang pertama, bahwa jagat raya ini sedemikian besarnya sehingga manusia itu kalau dibandingkan dengan jagat raya ini sungguh tidak ada apa-apanya. Kita ini disebut debu saja nggak pantas. Mari sedikit kita menengok tentang perbandingan eksistensi manusia dengan eksistensi jagat raya ini. Kalau kita bandingkan misalnya ketinggian manusia dengan tempat kita hidup yang namanya planet bumi ini, maka akan kelihatan betapa kecilnya manusia itu dibandingkan planet bumi. Ketinggian manusia sekitar 1,7 katakanlah sampai 2 meter. Sedangkan planet bumi yang kita tempati ini diameternya, garis tengahnya adalah sekitar 12.000 km atau 12 juta meter. Jadi kita membandingkan 2 meter dengan 12 juta meter. Itu pun kalau diukur panjang dan ketinggiannya atau diameter dan ketinggiannya. Padahal kalau kita bandingkan tempat atau ruangan yang kita pakai, maka bumi ini sudah ditempati oleh 7,5 miliar manusia, itu masih longgar. Jadi kalau kita bandingkan volume tubuh kita dengan volume bumi ini, maka perbandingannya itu 1 banding sekian miliar, ya, belasan miliar. Perbandingannya antara manusia dengan bumi. Artinya apa? Manusia itu ibaratnya adalah debunya bumi. Manusia adalah debunya bumi. Nah, lebih jauh kalau kita kemudian membandingkan ini dengan skala yang lebih besar, bahwa bumi itu hanyalah bagian dari tata surya.
Tata surya, di mana matahari menjadi pusatnya dan dikitari oleh 8 planet, ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu kalau kita ukur diameternya, ya, di luar Neptunus ini masih ada beberapa benda langit yang masih dalam tata surya kita. Ada Pluto dan kemudian ada komet-komet dalam sebuah kabut yang melingkupi tata surya kita yang disebut sebagai kabut Oort. Maka diameter tata surya kita ini kurang lebih 15 triliun kilometer. Kalau dijadikan meter, 15.000 triliun meter. Maka Anda bisa membandingkan betapa kecilnya manusia yang cuma 2 meter itu di dalam tata surya yang 15.000 triliun meter itu. Manusia itu disebut debu saja tidak pantas ketika dibandingkan dengan tata surya kita. Padahal Anda tahu tata surya ini adalah bagian dari gerombolan bintang, gerombolan tata surya yang lebih besar yang disebut sebagai galaksi. Di mana galaksi yang kita tempati bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Isinya diperkirakan sekitar 200 miliar matahari. 200 miliar matahari. Anda tahu diameternya galaksi Bima Sakti adalah sekitar 100.000 tahun perjalanan cahaya. 100.000 tahun perjalanan cahaya atau 100.000 tahun cahaya itu setara dengan 100.000 dikalikan kurang lebih 10 triliun kilometer. Jadi kira-kira sama dengan 1 juta triliun kilometer. Maka sekali lagi Anda bisa membayangkan betapa kecilnya manusia di dalam galaksi Bima Sakti. Padahal galaksi Bima Sakti ini bukanlah benda terbesar di jagat raya. Di sebelahnya ada galaksi Andromeda, ada Messier 21, ada gerombolan berbagai macam galaksi di sekitar kita. Di mana galaksi Andromeda saja jaraknya 2,5 juta tahun cahaya. 2,5 juta tahun cahaya itu setara dengan 2,5 juta dikalikan 10 triliun kilometer. Sama dengan 25 juta triliun kilometer. Jadi semakin kita merasakan betapa kecilnya kita di dalam alam semesta ini ketika dibandingkan dengan jagat raya. Itu bahkan baru di level galaksi. Padahal ternyata astronomi menemukan galaksi-galaksi itu bergerombol-gerombol lagi membentuk yang namanya super cluster. Super cluster adalah gerombolan galaksi yang berisi kira-kira 100 miliar sampai 200 miliar galaksi. Diperkirakan diameter supercluster itu 1 miliar triliun kilometer. Sahabat sekalian, dan kalau ini kita lanjutkan, maka kita akan menemui jagat raya yang batasnya belum ketahuan sampai sekarang, di mana penglihatan manusia atau jarak yang bisa diamati oleh manusia itu memperkirakan luasnya jagat raya, diameternya jagat raya ini sama dengan 1 triliun kilometer. 1 triliun kilometer itu kurang lebih setara dengan 95 miliar tahun cahaya. Artinya apa? Kalau kita memiliki kecepatan cahaya, kemudian mencoba menyeberangi jagat raya dari kiri sampai ujung yang paling kanan, itu membutuhkan waktu 95 miliar tahun. Itu pun adalah ruangan yang bisa diamati oleh manusia. Diamati oleh teknologi manusia. Diperkirakan jagat raya jauh lebih besar dibandingkan itu. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan kepada Anda semua, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat kecil di jagat raya ini. Manusia adalah debunya bumi. Karena miliaran manusia memenuhi bumi ini masih longgar. Manusia adalah debunya bumi, bumi adalah debunya tata surya.
Dan tata surya itu ternyata adalah bagaikan debu di dalam galaksi Bima Sakti. Karena Bima Sakti kita isinya adalah ratusan miliar matahari dan tata surya yang mengisi di dalamnya. Tata surya adalah debunya galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu adalah debunya supercluster. Karena supercluster itu berisi ratusan miliar galaksi. Dan ternyata supercluster itu pun adalah debunya jagat raya langit pertama. Sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan bahwa langit jagat raya ini bukan cuma sama dunia langit yang pertama, melainkan ada 7 langit. Dan Anda tahu, langit yang pertama ini ternyata adalah cuma debu di dalam langit yang kedua. Dan langit yang kedua itu ternyata cuma debunya langit ketiga. Dan langit ketiga itu ternyata cuma debunya langit keempat. Dan langit keempat adalah debunya langit kelima, debunya langit keenam, debunya langit yang ketujuh. Dan seluruh langit yang 7 beserta debu-debu itu adalah cuma debu atau lebih kecil lagi di dalam kebesaran zat Allah. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, itulah kenapa Al-Quran ratusan kali bercerita tentang langit, bercerita tentang jagat raya, dan kita ini disuruh mengamati jagat raya itu. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apa mereka itu tidak menyaksikan, tidak mengamati, tidak mengobservasi, tidak meneliti bagaimana langit itu sedang ditinggikan oleh Allah. Langit yang sedemikian luasnya ini ternyata terus mengembang. Sahabat sekalian, manusia tidak ada apa-apanya di jagat raya ini, apalagi dibandingkan dengan langit-langit yang lebih tinggi sampai dengan langit yang ketujuh, apalagi dibandingkan dengan Allah yang maha besar, yang tidak bisa didefinisikan besarnya, saking besarnya meliputi jagat raya yang tiada berhingga itu. Sahabat sekalian, dalam kesempatan ini, mumpung saya atau kita membahas tentang ruangan jagat raya, maka saya ingin mengkaitkan ini dengan waktu. Jadi di dalam ilmu astronomi atau kosmologi dikenal istilah dimensi ruang dan waktu. Bahwa ruangan jagat raya ini tidak bisa dipisahkan dari waktu. Saya katakan tadi bahwa jagat raya ini atau langit oleh Allah sedang ditinggikan. Bagi kita yang di Indonesia, maka langit itu ditinggikan ke atas kita, ke sana. Tetapi karena bentuk bumi itu bulat, ya, maka di balik bumi kita ini ada Amerika. Amerika itu, atasnya Amerika itu justru ke bawahnya kita. Indonesia atasnya ke sana, Amerika ke atasnya ke sana. Kalau kita ke barat, maka di timur tengah sana, langitnya adalah ke arah sana, samping kita. Dan kalau kita ke timur, ke Samudra Pasifik, maka atasnya orang-orang yang berada di Samudra Pasifik itu adalah ke arah sana, di samping kanan kita. Artinya apa? Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa jagat raya sedang meninggi ke segala arah, alias sedang mengembang ke segala penjuru jagat semesta. Itulah yang oleh ilmu astronomi atau ilmu kosmologi disebut sebagai expanding universe. Jagat raya ini sedang mengembang. Jadi kalau kita amati pakai teleskop ya ke atas, maka benda-benda langit itu semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Semakin jauh jaraknya dari kita, kecepatan menjauhnya semakin tinggi. Begitu juga ke samping kanan sana, ke samping kiri atau ke bawah kita, di balik bumi kita, jagat raya itu sedang mengembang dengan kecepatan yang semakin jauh, semakin cepat. Itu adalah fakta yang sudah diamati oleh ilmu astronomi. Nah, maka kita bisa menyimpulkan
Kalau jagat raya ini seperti balon udara yang sedang ditiup mengembang, ya, dan ternyata usia jagat raya yang sedang mengembang ini sudah mencapai angka 13,8 miliar tahun, maka kita bisa mengambil kesimpulan, dulu berarti jagat raya itu lebih kecil. Semakin dulu, semakin kecil. Tambah dulu, tambah kecil. Dan paling dulu, sangat kecil, jagat raya itu berada di pusat alam semesta. Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak tahu bahwa langit dan bumi itu dulunya padu di satu tempat, di satu titik di pusat jagat raya, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya, mengembang selama miliaran tahun, belasan miliar tahun, yang sekarang ini tadi saya sampaikan diameternya yang kelihatan dari bumi diperkirakan adalah sekitar 95 miliar tahun cahaya. Yang cahaya saja membutuhkan waktu 95 miliar tahun untuk menyeberangi dari titik kiri atau tepi paling kiri ke tepi paling kanan. Maka sahabat sekalian, kalau ini kita kaitkan dengan waktu, kita mendapatkan korelasi yang menarik bahwa jagat raya ini semakin besar dia mengembang, waktunya semakin tua. Waktu bertambah seiring dengan mengembangnya jagat raya. Maka kalau kita tarik ke belakang, jagat raya yang semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, kemudian nol di satu titik, waktu pun berarti kita tarik dari 13,8 miliar tahun menjadi 12 miliar tahun, 11 miliar tahun, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anda melihat korelasi yang sangat menarik, bahwa ternyata ruangan jagat raya itu bergerak seiring dengan waktu jagat raya. Ketika ruangan jagat raya 0, maka waktu itu pun pernah 0. Di mana sebelum waktu ke 0 itu tidak ada waktu. Di mana sebelum ada ruangan ke 0 itu tidak ada ruang. Jadi ada suatu fase jagat raya ini di mana ruangan tidak ada, waktu juga tidak ada. Oke, detailnya kapan-kapan kita bahas karena ini bagian-bagian yang sangat sulit dan penuh pendekatan yang filosofis, ya, yang tidak mudah untuk menjelaskan ini. Tetapi secara logis kita mendapatkan kesimpulan yang seperti itu. Jadi kita melihat korelasinya antara ruangan dengan waktu itu. Bahwa semakin membesar ruangan, semakin membesar waktu itu. Nah, sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah fenomena yang menarik di jagat raya ini. Ketika kita mengamati benda-benda langit dalam ruangan yang sangat besar ini, dikaitkan dengan fenomena waktu. Sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan korelasi waktu dengan ruangan itu. Ya, dan ini sangat menarik dan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada saya ketika saya memulai menyadari hal ini. Coba Anda bayangkan benda-benda langit yang memiliki jarak dengan bumi ini, seperti katakanlah bulan. Bulan adalah benda yang terdekat dengan planet bumi yang jaraknya sekitar 384.000 km. Maka sudah pernah kita bahas, cahaya yang bergerak dari bulan menuju ke bumi sehingga kita bisa melihat bulan itu membutuhkan waktu untuk bergerak. Kecepatan cahaya adalah 1 detik setara dengan 300.000 km. Sehingga kalau kita melihat bulan di suatu malam, maka sebetulnya cahaya yang sampai ke mata kita itu membutuhkan waktu berjalan untuk menempuh jarak 384
kilometer itu. Butuh waktu berapa? Hanya sekitar 1 detik lebih sedikit. Karena setiap detik cahaya bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Yang lebih menarik kemudian ketika kita melihat matahari terbit. Matahari itu berjarak 150 juta kilometer. Maka ketika Anda melihat matahari saat terbit itu, sesungguhnya Anda sedang melihat matahari yang cahayanya berjalan 1 detik, 2 detik, 3 detik, ya, sampai di mata kita membutuhkan waktu 8 menit perjalanan cahaya. Maka ketika Anda melihat matahari terbit itu, sesungguhnya matahari itu bukan matahari saat itu. Kenapa? Karena cahaya matahari itu 1 detik cuma menempuh 300.000 kilometer, 2 detik 600.000, 3 detik 900.000, dan seterusnya. Baru 8 menit kemudian cahaya matahari itu terlihat oleh mata kita, menempuh jarak 150 juta kilometer. Dengan kata lain, matahari yang Anda lihat di pagi hari sedang terbit itu sesungguhnya bukan matahari saat itu, melainkan matahari 8 menit yang lalu. Mataharinya sendiri sudah tidak berada di situ, karena dalam 8 menit itu dia sudah bergerak jauh. Nah, ini akan semakin menarik kalau kita melihat benda-benda langit yang semakin jauh dari kita. Misalnya, planet Neptunus. Planet Neptunus itu berjarak sekitar 4 jam perjalanan cahaya dari planet Bumi. Maka kalau kita malam-malam melihat ke langit dan dengan menggunakan teleskop dan kemudian bisa melihat planet Neptunus, maka planet Neptunus yang berjarak 4 jam perjalanan cahaya dari Bumi itu sesungguhnya yang Anda lihat itu bukan Neptunus saat itu. Kenapa? Karena cahaya Neptunus itu berjalan 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam baru sampai di mata kita. Berarti yang Anda lihat itu sesungguhnya adalah planet Neptunus 4 jam yang lalu. Mulai terasa aneh. Ternyata benda-benda yang kita lihat di sekitar kita bukan benda-benda sekarang, melainkan benda di masa lalu. Dan semakin jauh, semakin aneh. Di belakang Neptunus itu ada bintang lain, ya, yang kita kenal sebagai Proxima Centauri, yang berjarak sekitar 4 tahun perjalanan cahaya. Sehingga kalau Anda melihat Proxima Centauri atau Alpha Centauri yang jaraknya sekitar 4 tahun perjalanan cahaya itu, maka ketika itu terlihat oleh mata Anda, sesungguhnya bintang Alpha Centauri itu bukanlah bintang saat itu, melainkan bintang 4 tahun yang lalu. Bintangnya sendiri sudah nggak ada di situ, karena sudah 4 tahun melakukan perjalanan entah kemana. Dan di belakangnya Alpha Centauri itu ada bintang Sirius yang berjarak 10 tahun cahaya. Yang ketika itu Anda lihat, maka Sirius yang terlihat itu bukanlah bintang Sirius saat itu, melainkan bintang Sirius 10 tahun yang lalu. Siriusnya sudah nggak ada di situ lagi karena sudah berjalan selama 10 tahun. Nah, sahabat sekalian, kalau kita teruskan di belakang bintang Sirius itu, kita akan melihat berbagai bintang dan galaksi-galaksi. Di antaranya galaksi di luar galaksi Bima Sakti ini, yang kita bisa lihat di sana adalah galaksi Andromeda. Berapa jaraknya Andromeda itu dari sini? Sekitar 2,5 juta tahun perjalanan cahaya. Yang kalau Anda melihat bintang itu atau melihat galaksi itu dengan menggunakan teleskop dan terlihat oleh mata kita, maka sesungguhnya galaksi Andromeda yang Anda lihat itu bukan galaksi Andromeda sekarang. Itu adalah galaksi Andromeda 2,5 juta tahun yang lalu. Entah Andromedanya sudah ada di mana. Apakah masih ada atau tidak, Allahu a'lam. Tetapi karena cahaya Andromeda itu berjalan menembus jarak sampai di mata kita 2,5 juta tahun kemudian, maka berarti bintang itu adalah bintang kuno atau galaksi kuno
2,5 juta tahun yang lalu yang baru sampai di mata kita. Masya Allah. Begitu kita teruskan lagi, ada benda-benda langit berjarak 1 miliar tahun yang lalu, itu berarti adalah bukan benda sekarang, tetapi benda 1 miliar tahun yang lalu. Di belakangnya lagi ada yang berjarak 5 miliar tahun cahaya, itu berarti benda-benda 5 miliar tahun yang lalu. Ada 10 miliar tahun yang lalu, dan kemudian di belakangnya lagi yang terjauh diketahui oleh manusia, benda-benda berjarak 12 miliar tahun cahaya, atau dikatakan bahwa itu adalah benda-benda angkasa 12 miliar tahun yang lalu. Sahabat sekalian, kita mulai merasa aneh nih melihat jagat raya ini. Ternyata jagat raya yang kita lihat sekarang ini, ya, yang kita sebut sebagai fakta dan realitas, itu bukanlah alam sekarang. Melainkan ada alam 1 jam yang lalu, ada alam 1 hari yang lalu, ada yang setahun yang lalu, ada 1.000.000 tahun yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu, bahkan belasan miliar tahun yang lalu, itu dihamparkan oleh Allah serentak di hadapan kita. Ternyata kemarin dan hari ini itu terlihat realitasnya di hadapan kita semua, dihamparkan oleh Allah di jagat raya alam semesta. Sahabat sekalian, di episode ini sengaja saya masih membahas ini untuk memberikan gambaran supaya kita bisa merasakan betapa dahsyatnya perjalanan mengarungi angkasa itu. Kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita. Yang kata Al-Quran di episode-episode yang lalu sudah saya jelaskan, ketika seseorang itu naik ke angkasa, naik ke langit, maka dia akan menemui pemandangan-pemandangan seperti orang yang terkena sihir. Sahabat sekalian, maka ketika kita membicarakan tentang perjalanan Mi'raj Nabi, kita akan mendapatkan berbagai peristiwa, fenomena yang unik dan aneh-aneh seperti itu. Dan lebih jauh lagi, karena perjalanan Nabi ini bukan hanya mengarungi jagat raya langit pertama, tetapi mengarungi atau melintasi jagat raya yang berdimensi lebih tinggi di langit kedua, langit 3, 4, 5, 6, sampai ke 7. Maka sesungguhnya apa yang terjadi pada Rasulullah itu merupakan perjalanan yang luar biasa dahsyatnya dan sangat mempesona. Sahabat sekalian, kalau kita mempelajari ilmu kosmologi, astronomi, astrofisika, maka kita akan mendapatkan banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin akan terasa aneh bagi orang-orang awam. Apalagi ketika kita bercerita perjalanan lintas dimensi ke langit 2, 3, 4, 5, sampai ke 7. Karena ternyata menurut pemahaman astrofisika, dan menggunakan teori yang terbaru yang disebut sebagai membran teori, cahaya itu tidak bisa lepas dari langit yang pertama ini. Cahaya itu lepas tidak kembali karena saking jauhnya jagat raya ini, atau kalau dia ketemu batas langit pertama, antara langit pertama dan kedua, dia akan terpantul kembali. Gelombang elektromagnetik hanya berputar-putar di jagat raya langit pertama. Demikian juga materi. Ya, kalau kita, nanti saya jelaskan di bagian yang lebih lanjut, bahwa ada 4 gaya yang bekerja membentuk jagat raya ini, yaitu yang disebut sebagai gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Gaya nuklir lemah itu adalah gaya yang mengikat partikel-partikel yang sangat kecil, seperti proton dan neutron. Kemudian terbentuklah inti atom oleh gaya nuklir kuat. Kemudian terbentuklah atom dan molekul dalam skala gaya elektromagnetik. Dan kemudian dalam skala yang besar, itu ada gaya yang disebut sebagai gravitasi. Nah, dari 4 gaya ini ternyata yang bisa menembus ke jagat raya dimensi selanjutnya adalah atau hanyalah gaya gravitasi. Gelombang elektromagnetik
cahaya misalnya, itu akan terpantul-pantul kembali lagi ke dalam jagat raya langit yang pertama. Demikian juga gaya nuklir lemah dan kuat yang membentuk materi, itu tidak bisa melintasi dimensi itu. Sehingga sungguh tidak mudah untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah dalam perjalanan Mi'rajnya itu bisa menembus dimensi-dimensi yang lebih tinggi, dari langit yang pertama ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, 4, 5, 6, dan sampailah di langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha itu. Sahabat sekalian, saya cukupkan dulu sampai di sini, dan kita akan mendapatkan kajian lebih lanjut yang lebih mendalam di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.